dalam sejarah perjuangan dan kebudayaan Indonesia? Untuk silat Cimande dari dulu ya, karena yang mendirikan Cimande itu benar-benar dia kontribusinya ke negara kita Indonesia sangat besar sekali, karena dulu diajarkan yang namanya belajar ketangkasan Jawa. Itu kalau belajar ketangkasan itu banyak, pola tangkis pukul, cara menyerang, bagaimana cara menghindar, bagaimana cara. Silat Cimande adalah salah satu aliran pencak silat tertua yang telah melahirkan berbagai perguruan silat di Indonesia, bahkan di luar negeri. Menurut Bapak Rifai, atau guru pencak silat Cimande Pancasakti di Jakarta pada tahun 1993, pencak silat aliran Cimande pertama kali diciptakan dari seorang kiai bernama Mbah Kahir. Mbah Kahir adalah seorang pendekar pencak silat yang disegani. Yang diajarin ke murid-murid sih Kak, kira-kira nilai apa aja sih Kak yang mempengaruhi kehidupan murid-murid yang latihan? Kalau menurut pandangan saya ada beberapa ya. Pertama itu mental, karena sangat berpengaruh dari yang awalnya tadi si murid itu gampang atau nangis atau cengeng ya. Jadi lambat laun mentalnya jadi makin bagus, jadi mulai sedikit berani. Terus juga ada dari kesehatan, itu sangat berpengaruh karena kan identik dengan latihan fisik. Jadi lambat laun kesehatan dari murid juga makin bagus. Latina Satria, yang pertama adalah aspek mental spiritual. Karena di aspek mental spiritual, kita dididik mental spiritualnya itu yang kuat, yang tajam, dan untuk menambah kepercayaan diri kepada pesilat tersebut. Yang kedua adalah aspek olahraga. Di silat kita diajarkan aspek olahraga karena di silat itu banyak gerakan-gerakan dari kepala, tangan, badan, kaki, dan itu hampir sama dengan olahraga yang lain. Cuman kalau di silat itu gerakan-gerakan untuk masalah bela diri. Yang ketiga itu aspek bela diri. Silat adalah bela diri yang mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya dari serangan dari tangan, dari kaki, juga serangan yang sifatnya secara kasar ataupun secara halus. Yang keempat adalah aspek seni budaya. Nah, di silat aspek seni budaya itu pas, karena seni budaya di silat itu asli punya kebudayaan asli Indonesia yang harus dipertahankan, yang harus kita jaga dengan baik. Karena seni budaya silat kalau nggak dipertahankan akan diambil oleh negara lain. Yang kelima, di silat ada aspek pendidikan. Karena silat bukan hanya latihan hanya di perkampungan saja, tapi sekarang sudah berkembang di silat itu di dunia pendidikan dan masuk muatan lokal atau muatan yang sifatnya ekskul. Tapi itu semua tujuannya di aspek pendidikan ini untuk melatih siswa-siswanya punya kepercayaan diri juga mentalnya yang sangat kuat. Itu. Selain karena dari banyaknya orang yang menggemari silat, tak jarang warga sekitar tempat pelatihan sangat support jenis bela diri tersebut. Halo, nama saya Andini. Saya warga sekitar sini. Sebagai warga sekitar sini, gimana sih cara kakak nge-support bela diri silat ini? Cara saya nge-support menyediakan, menjual makanan, minuman. Jadi ketika mereka udah capek nih, lagi istirahat dulu, ketika mereka lapar atau haus, saya menjual makanan dan minuman di sini. Ada siswa dan siswi itu ya dibully gitu Kak. Terus tapi dia ngebela diri itu pakai jurus silat gitu. Itu gimana Kak? Ya, memang bullying ini jadi masalah, menjadi permasalahan yang mencuat di berbagai sekolah. Anak-anak kita didik atlet-atlet silat untuk bullying ini, kalau bisa dengan perkataan atau dengan nasihat
kita dahulukan itu. Ya, kita dahulukan itu, tetapi untuk membela diri apa boleh buat, kita ajarkan juga sedikit-sedikit teknik untuk membela diri, seperti itu. Bagaimana cara Bapak menjaga warisan dan keaslian silat dalam pelatihan Bapak? Untuk menjaga warisan kebudayaan Indonesia, yang pertama adalah mencintai dulu, mencintai kebudayaannya supaya lebih dekat, lebih mengenal, juga lebih menjiwai, dan untuk selanjutnya itu akan lebih mendekati dengan kebudayaan, dan itu akan menjadi awal kita itu akan bisa menjaga kebudayaan asli Indonesia. Maksudnya di silat ya. Bukan hanya asal gerak, tetapi silat juga memiliki gerakan-gerakan khusus yang harus dikuasai oleh murid. Selain terkenal karena seni bela diri tradisional, silat juga nggak mau kalah dengan zaman. Silat sekarang banyak bisa diakses melalui platform sosial media lain, seperti YouTube, Instagram, bahkan TikTok. Ngajarnya tuh via YouTube gitu, via video gitu, buat anak-anak yang sekiranya tidak bisa latihan secara onsite. Ya, bisa. Kita bisa, apalagi selama pandemi kemarin ya. Selama pandemi kemarin, kita ajarkan melalui video-video singkat. Biasanya mengirim video-video singkat ke anak-anak untuk latihan secara pribadi di rumah. Adapun untuk gerakan-gerakan yang kita ambil dari YouTube, itu bisa kita share langsung ke anak-anak. Bisa kita ambil seperti tadi, YouTube itu kita ambil gerakan-gerakan silat atau teknik-teknik tertentu, kita ekspor, kita kirim ke anak-anak untuk latihan ya, tambahan di rumah gitu. Gimana sih Kak, Kakak melihat silat yang modern kayak gini? Modern ya? Kalau buat di kejuaraan sekarang kan ngikuti zaman ya. Kalau dulu kan masih manual, ibaratnya gini, dalam penilaian dulu pencaksilat dalam pertandingan itu masih menggunakan tulis tangan. Jadi untuk penilaian tidak terlihat atau tidak transparansi. Kalau buat sekarang kan sudah menggunakan teknologi IT. Jadi untuk pertandingan lebih memudahkan pelatih untuk menganalisa pertandingan. Jadi sekarang sistemnya menggunakan IT itu poin-poin dalam pertandingan itu sudah terlihat. Jadi lebih gampang, lebih memudahkan lah. Satria berkuasa! Satria berkuasa! Satria berkuasa! Tepuk tangan.